Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipersilakan kembali oleh Allah dalam kesempatan yang salah satu kesempatan itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini juga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena telah mendapatkan nikmat yang berlimpah. Karena kebanyakan manusia, bahkan mungkin diri kita, sering melakukannya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di pagi hari tanpa kita sadari, pada siang atau sore harinya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menggambarkan kita tidak bersyukur kepada-Nya. Tetapi itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala, tetap senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya, tetap memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin wa syukratal mukminin rahimahullah. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, Allah Subhanahu wa taala itu sering memberikan peringatan kepada kita, menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi di masa depan. Maka supaya kita ini tidak menyesal, maka Allah itu sudah memberikan pemberitahuan kepada kita. Karena apa? Karena salah satu hal yang membuat manusia itu habis terforset energinya karena penyesalan. Karena penyesalan itu di dunia, maka penyesalan itu bisa diperbaiki. Misalnya ketika dia berbisnis, misalnya bisnis bertemu dengan orang-orang yang tidak amanah sehingga akhirnya dia bangkrut, maka penyesalan itu bisa menjadikan batu pelajaran, batu loncatan agar dia melangkah lebih baik. Dan masalahnya kalau penyesalan itu terjadi di dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, penyesalan yang terjadi pada manusia pada kehidupan akhirat itu adalah penyesalan yang tiada berujung, yang tidak ada tepinya dan tidak ada batas akhirnya kapan berakhir. Dan kelak orang-orang yang menyesal dalam kehidupan akhirat ini tidak bisa kembali merecovery atau memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Dan sesungguhnya tidak ada yang bisa dilakukan oleh orang yang menyesal dalam kehidupan akhirat kecuali dia digambarkan oleh Allah dengan menggigit jari jemarinya karena menyesal. Inilah yang membedakan diri kita dengan orang kafir. Kalau orang kafir itu senantiasa yang difikirkan, orientasi hidupnya, tujuan hidupnya itu adalah untuk kenikmatan dunia. Mereka bahkan tidak memikirkan akan apa yang terjadi dalam kehidupan akhirat. Dan sebaliknya, orang yang beriman orientasinya adalah kehidupan sesudah mati, yaitu kehidupan akhirat. Makanya Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bahwa untuk lebih mempersiapkan kehidupan akhirat ini menjadi kehidupan yang lebih kekal dan abadi dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebesar apapun kenikmatan itu, kalau di akhirat nanti hanya ada di dalam surga, dan sebaliknya sebesar-besarnya azab nanti ketika di akhirat adalah azab dalam kehidupan neraka. Jamaah sekalian, berbicara dengan penyesalan, penyesalan di akhirat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ketika maut sudah berada di kerongkongan, nyawa ini sudah mau keluar, sudah berada di kerongkongan. Itu penyesalan manusia. Sebagaimana ketika Allah mengabarkan di surat Al-Fajr, waji yauma idzin yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra. Oh, ternyata akhirat itu ada. Oh, neraka itu ada. Oh, surga itu ada. Menyesal kehidupan yang akan ditinggalkan, kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Makanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya salah satu yang bisa memutus kenikmatan hidup di dunia itu hanya kematian. Nah, orang-orang yang menyesal ketika maut atau nyawanya ini tinggal di kerongkongan,
Dia menyesal meninggalkan kehidupan dunia yang begitu melenakan. Kemudian dia juga bisa melihat ditampakkan oleh Allah balasannya nanti, kira-kira tempat dia kembali akan kemana. Sebagaimana ketika Fir'aun menyesal ketika dia harus meninggalkan kehidupannya sebagai seorang penguasa, meninggalkan singgasananya. Lalu kemudian ketika Fir'aun ditenggelamkan di tengah laut, lalu dia baru menyesal mengatakan, aku beriman kepada Rabb-nya Musa. Tetapi kemudian ketika Fir'aun mengatakan aku beriman kepada Rabb-nya Musa, maka penyesalan itu tidak pernah memberikan dia manfaat. Akhirnya apa? Allah memasukkan Fir'aun ke dalam neraka. Ini penyesalan yang pertama ketika manusia itu masih hidup. Karena apa? Karena masih ada nyawanya, ada ruhnya di situ. Ketika ruh itu berada dalam kerongkongan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah, penyesalan manusia ketika dia pada saat sakaratul maut itu, maka perlu diketahui bahwa sakaratul maut itu bisa berujung pada kematian. Dan kematian itu bisa menjadi tanda dibenarkannya orang itu dalam kehidupannya, ataupun sebaliknya, kematian itu juga tanda didustakannya orang itu dalam kehidupan dunia. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, innama a'malu bil khawatim, segala amal itu tergantung dari akhirnya. Kalau ada orang yang bejat, berbuat maksiat, gemar berbuat dosa, tidak jarang mereka itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Husnul khotimah yang dia dapatkan itu merupakan pembenaran dari Allah karena diterima taubatnya. Dan sebaliknya, yang ini yang kita khawatirkan, banyak sekali orang yang dalam kehidupan dunia itu berlimpah amal ibadahnya, kemudian dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika di akhir kehidupannya dia mendapatkan su'ul khatimah. Kenapa? Allah mendustakan seluruh amal-amal ibadahnya selama dalam kehidupan dunia. Makanya pernah saya menyampaikan sebuah hadis, fa inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbihu 'alal kitab fayamalu bi amali ahlin nar hatta yadkhuluha. Ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk surga sampai dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal, tetapi ternyata catatan takdir mendahulunya dengan apa yang dia lakukan, dan kebetulan dia waktu itu melakukan amalan-amalan penduduk neraka, maka Allah pun memasukkannya ke dalam neraka. Sebaliknya, kata Rasulullah, fa inna ahadakum la ya'malu bi ahmali ahlin nar hatta yakuna bainahu wa bainaha ila dhira'un fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi ahmali ahlil jannah hatta yadkhulha. Ada di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk neraka sampai dia itu dengan neraka itu jaraknya cuma sejengkal, tetapi ternyata catatan takdir mendahulunya, dan di akhir kehidupannya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ini bisa dianalogikan kalau sholat ya. Contoh misalnya sholat subuh itu kan 2 rakaat ya. Pada rakaat pertama kita tuh khusyuk banget, tenang gitu, merasa dekat dengan Allah ya. Apalagi yang imamnya enak, bisa menghadirkan suasana hati yang lebih nyaman, lebih tenang, lebih khidmat. Begitu juga pada rakaat kedua, ayat-ayat yang dibaca merupakan ayat-ayat peringatan dan sebagainya, semakin menambah kekhusyukan. Tetapi ketika tahiyat akhir menjelang salam, tiba-tiba kentut. Nah, sholatnya 2 rakaat pertama tadi yang khusyuk, ketika dia akan mengakhiri sholat itu sebelum salam ternyata batal karena kentut, maka sholatnya pun tidak dihitung, tidak diterima oleh Allah. Begitu juga amalan manusia di akhir kehidupannya ini, yang dinilai itu akhirnya. Maka bagaimana ketika dia menutup akhir kehidupan itu baik apa? Enggak.
Kemudian ma'asyiral muslimin, penyesalan yang kedua yang dialami manusia nanti adalah ketika di akhirat. Kenapa? Karena penyesalan di akhirat itu tiada bertepi, tiada batasnya, bahkan abadan, selama-lamanya. Oleh karena itu, Allah sudah memberikan bocoran kepada kita. Apa sih penyebab seseorang itu bisa menyesal dalam kehidupan akhirat? Jadi kalau Allah itu sudah memberitahukan kepada kita sebab-sebab seseorang itu menyesal dalam kehidupan akhirat nanti, maka seyogyanya kita harus mengikuti rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama, seseorang itu nanti bisa menyesal dalam kehidupan akhirat adalah sebagaimana ketika Allah menceritakan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-42. Di situ Allah mengatakan, dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia bolak-balikkan kedua tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia tunaikan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, lalu dia berkata, perkataan ini loh yang menyebabkan seseorang itu menyesal di akhirat. Ketika dia mengatakan, wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Oh, betapa sekiranya dulu dalam kehidupan dunia aku tidak mensekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Jadi penyesal yang menyebabkan seseorang nanti menyesal di akhirat itu apa? Berbuat syirik. Makanya Imam Ibnu Katsir menyampaikan dalam kitab tafsirnya, penyebab terbesar manusia nanti menyesal dalam akhirat adalah kesyirikan. Sebagaimana kalau kita pernah menyimak kisah Abu Thalib, ya, pamannya Nabi, beliau itu kurang baiknya apa? Beliau sangat baik, melindungi Rasulullah, ya, mengayomi beliau, merawat sejak kecil. Ya. Kalau ada gangguan dari kaum Quraisy, ya, beliau selalu memberikan perlindungan, pertolongan. Tetapi ketika di akhir kehidupannya, Abu Thalib ini digolongkan sebagai golongan orang-orang yang musyrik. Ketika diajak berikrar, mengucapkan kalimat ketauhidan, la ilaha illallah di akhir kehidupannya, maka Abu Thalib tidak mau dan tidak mampu mengucapkan itu. Akhirnya apa? Seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia hilang begitu saja, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga kisah ini di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zun'an. Abdullah bin Zun'an ini seorang sahabat yang dikenal sangat baik sekali. Bahkan dia dikenal sebagai seorang sahabat yang paling baik ketika menerima tamu. Saking baiknya, Pak. Di rumahnya itu seluruh peralatan makan itu dibedakan. Ini peralatan makan, minum, piring, gelas, sendok garpu ya. Ini khusus untuk tamu. Sedangkan ini piring, sendok garpu, gelas untuk keluarganya. Kalau misalnya peralatan makan yang digunakan untuk tamu digunakan oleh keluarganya, dia marah. Itu saking mulianya, saking ingin memuliakan tamu oleh sahabat Abu Zun'an ini, Abdullah bin Zun'an. Nah, Abdullah bin Zun'an ini juga baik orangnya, sangat memberikan suka banyak memberikan bantuan kepada para sahabat yang membutuhkan. Dan Abdullah bin Zun'an ini gemar melakukan menyambung tali silaturahim. Dan dalam sebuah riwayat Imam Muslim disebutkan para sahabat itu pun tidak berani tanya langsung kepada Rasulullah. Ketika Abu Zun'an ini sudah meninggal dunia, tanyanya kepada Ibunda Aisyah, tolong tanyakan kepada Rasulullah bagaimana status Abu Zun'an itu. Lalu sama Ibunda Aisyah ditanyakan kepada Rasulullah, dia menyatakan demikian. Akhirnya Pak Rasulullah hanya menjawab singkat, karena finna, sesungguhnya posisi Abu Zun'an itu ada di neraka. Kenapa? Karena dia pernah melakukan kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang seperti ini, Pak, mereka itu baik dalam kehidupan dunia. Makanya digambarkan oleh Allah di surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah tasla. Amilatun nasibah, mereka itu bekerja keras dalam hidupnya, beramal soleh, berbuat kebaikan. Tetapi apa? Muspro,
tidak bisa memberikan apa-apa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratan mu'minin rahimahullah, kebaikan amal ibadah seseorang di dunia itu bisa hilang karena hilang digerogoti oleh rayap amal. Rayapnya amal itu adalah kemusyrikan. Jadi amal ibadah itu ada perusaknya, sebagaimana ketika kayu itu dirusak oleh rayap, sebagaimana ketika cuka itu bisa merusak madu dan semut itu bisa merusak gula, maka amal ibadah pun ada perusaknya. Sebagaimana kalau kita melihat dan mengetahui wudu itu bisa rusak karena apa? Batal karena kentut. Maka fitnah yang paling besar di akhir zaman ini adalah fitnah tentang kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan sebuah analogi, wa ma antum fi syirki illa kasyaratil bayda fi jildi thawril aswadi. Sesungguhnya perumpamaan kalian di akhir zaman nanti, banyak di antara kalian itu jatuh dalam kesyirikan, seperti seekor kambing yang hitam legam. Jadi kambing itu hitam mulai dari mulut sampai buntutnya, lalu di tengah badannya itu ada satu garis putih yang melintang, seret gitu. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya umatku yang terbebas dari kesyirikan adalah yang termasuk garis putih tadi. Yang jatuh dalam kesyirikan yaitu kulit atau bulu domba yang hitam legam itu. Menunjukkan apa? Akhir kehidupan manusia, akhir zaman ini manusia itu banyak jatuh dalam fitnah dalam hal kesyirikan. Lalu kemudian yang kedua, penyebab yang kedua seseorang itu menyesal dalam kehidupan akhirat adalah karena tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Karena urusan iman kepada Rasulullah ini bukan perkara remeh, bukan perkara yang receh, tetapi perkara besar dalam kehidupan. Kalau syirik itu tadi merusak prinsip syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mau mengikuti Rasulullah itu tidak mengikuti sunnahnya, mencontoh beliau, maka merusak prinsip pada syahadat yang kedua. Syahadat yang kedua itu kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika seseorang itu tidak mau mengikuti Rasulullah, maka digambarkan oleh Allah di surat Al-Furqan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'adzu dzalimin ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadhu ma'ar rasul sabila. Dan ingatlah ketika orang-orang itu yang zalim, mereka menggigit kedua jarinya. Karena apa? Mereka menyesal. Seraya mereka pun berkata, wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah. Kenapa orang yang tidak mengikuti Rasulullah itu menyesal di akhirat? Bukankah orang yang berbuat dosa seperti zina, merampok, membunuh, mereka juga menyesal? Tetapi penyesalan yang paling besar bagi mereka adalah ketika mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang harus seimbang. Syahadat itu harus dua, harus kita benar di dalamnya. Kita juga harus benar dalam syahadat yang pertama, mengakui keesaan Allah, maka kita juga harus benar dalam syahadat yang kedua, yaitu mengakui bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Makanya mencintai Rasulullah SAW itu adalah salah satu harga kita, ketaatan kita kepada Allah. Maka kalau kita cinta kepada Allah, maka kita juga harus cinta kepada baginda Nabi SAW. Dan mencintai Rasulullah itu tidak gampang. Karena apa? Kita belum pernah ketemu beliau. Maka yang perlu kita perhatikan adalah kita mempelajari sirah, sejarah tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW, mengikuti uswah teladan yang telah beliau contohkan. Supaya apa? Supaya kita tidak ingin menyesal. Maka supaya kita tidak ingin menyesal dalam kehidupan akhirat, ya maka yang perlu adalah kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semangat syahadat yang pertama. Dan yang kedua, supaya tidak ingin menyesal di akhirat nanti adalah kita ikuti Rasulullah SAW, kita ittiba kepada beliau dengan harapan apa?
Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho kepada dalam kehidupan kita dan memberikan tempat yang mulia di sisinya kelak dalam kehidupan nikmat yang tertinggi, yaitu kenikmatan surga. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, maka kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dipersuakan kembali, dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana itu salah satu suasana yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang berita dari Allah. Allah mengabarkan bahwa nanti setiap manusia akan menyesal, dan penyesalan manusia itu bukan penyesalan di dunia, tetapi penyesalan di akhirat. Dan sudah kita bahas kemarin, pembagian penyesalan manusia itu ada dua. Yang pertama, manusia itu menyesal ketika di akhir kehidupannya, ketika ruh itu dikeluarkan oleh Allah, dia menyesal akan meninggalkan seluruh kenikmatan kehidupan dunia. Dan penyesalan berikutnya diberitakan juga oleh Allah bahwa manusia nanti di akhirat juga akan menyesal. Dan sudah kita bahas kemarin, kenapa, sebab apa manusia itu bisa menyesal dalam kehidupan akhirat. Dan penyesalan sebab pertama itu sudah kita bahas, yaitu pertama karena mereka berbuat dosa kesyirikan, sehingga dengan dosa kesyirikan itu terhapuslah seluruh amal-amal ibadahnya, dan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang kekal dan abadi. Nah, kemarin juga sudah kita bahas sebab yang kedua yang menyebabkan orang itu menyesal karena tidak mengikuti sunnah. Tetapi waktu itu pembahasan kita belum tuntas, maka pembahasan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan menitik beratkan penyesalan manusia karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang lalu, manusia itu menyesal, kata Allah, diterangkan di surat Al-Furqan di ayat yang ke-27. Wa yawma ya'adzu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasul sabila. Dan ingatlah pada hari ketika itu orang-orang menzalim, orang-orang zalim menggigit jari jemarinya, menyesali perbuatannya, seraya dia berkata, kenapa dulu kami ketika di dunia tidak mengikuti Rasul. Jadi digambarkan oleh Allah menggigit jari jemari mereka sebagai bentuk ekspresi penyesalan manusia. Kenapa? Orang itu menyesal. Orang berbuat zina menyesal, orang membunuh, mabuk-mabukan menyesal. Tapi penyesalan yang terbesar di antara mereka adalah ketika mereka dulu hidup di dunia tidak mengikuti Rasul. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir ketika menerangkan surat Al-Furqan ayat 27 ini, Imam Ibnu Katsir menyampaikan penyesalan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang zalim, yang waktu itu mereka menyadari ternyata perkara-perkara yang bisa menyelamatkan mereka dalam kehidupan akhirat, salah satunya adalah ketika mereka senantiasa dalam kehidupan dunia mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sebelum pada pembahasan berikutnya kita pahamkan dulu ya. Ini pentingnya sunnah, dan sunnah itu bukan milik kelompok, bukan milik golongan. Tapi sunnah itu berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kadang kita itu nggak sadar. Kadang-kadang kita itu menempatkan, wah nek nggak sesuai dengan saya berarti dia nggak sunnah. Oh kalau dia masuk kelompok ini berarti dia sunnah. Kalau dia tidak ikut kelompok itu berarti tidak sunnah. Tidak seperti itu. Sunnah itu kalau kita ambil secara garis besar adalah tata cara kita dalam beragama. Tentunya ketika kita beragama ini mengikuti dalil dari Rasulullah SAW. Dan sunnah itu sudah terlanjur dipahami di masyarakat, bahwa sunnah itu bila dikerjakan berpahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa, tidak berdosa. Nah kalau ini
dalam definisi menurut ilmu fikih. Kalau menurut akidah, segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah, perbuatan, perkataan, ketetapan, itu adalah sunnah. Maka apa saja yang kita sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW itu namanya sunnah. Nah, sunnah itu juga ada yang wajib. Ada yang wajib apa enggak? Contoh misalnya, ini kan kita kan tadi kan sholat subuh ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu sunnah apa enggak? Halo? Nanti kalau betul jawabannya dapat hadiah dari takmir. Sholat itu sunnah apa enggak? Jawabannya iya apa enggak? Sholat itu sunnah apa enggak? Halo? Kenapa? Loh, saya tanya, iya apa enggak? Sholat itu sunnah apa enggak? Iya apa enggak jawabannya? Sunnah. Kenapa? Karena mengikuti Rasul. Dan sholat itu hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya sholat itu kita mengikuti Rasul, sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka itu sunnah, karena apa? Mengikuti Rasulullah. Dan sholat itu hukumnya wajib, gitu loh Pak. Jadi karena jenengan jawabannya benar, nanti Pak Mansur akan bagikan hadiah. Nggak tahu nanti dikasih hadiah apa. Nah, seperti menutup aurat jilbab ya, itu sunnah. Karena apa? Karena Allah memerintahkan para istri Nabi untuk menutup aurat. Dan menutup aurat bagi wanita itu wajib. Makanya seluruh kehidupan ini diatur oleh sunnah, oleh Rasulullah SAW atas perintah Allah. Jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah lewat wahyunya, menyampaikan dalam perkataan beliau, perbuatan, serta ketetapan. Akhirnya apa? Seluruh aspek kehidupan ini diatur dalam sunnah. Makanya Imam Malik, ya, salah seorang ulama mazhab, itu menyampaikan sebuah ilustrasi. Maka sunnah itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Maka barang siapa yang gak ikut naik ke kapalnya, batrahnya Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam. Itu sunnah. Maka cinta seorang mukmin itu belum sempurna sebelum ketika dia mampu untuk mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Dan hakikat cinta itu bukan hanya memuji, tetapi juga mengikuti. Dan sunnah itu mengatur secara detail kehidupan manusia dalam kehidupan kita. Makanya sebelum beliau ini wafat, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah pernah wanti-wanti berpesan, "Taraktukum ala masalil baida lailuha kana hariha yaquha habadil illa halikun." Aku tinggalkan sebuah ajaran untuk kamu, kepada kalian, sampai Rasulullah itu mengibaratkan, sampai ketika engkau melewati gelapnya malam ya, maka gelapnya malam itu akan menjadi terang bagi kalian kalau mereka mengikuti sunnah. Lalu Rasulullah melanjutkan, kalau kalian masih mencari jalan selain jari jalan yang aku tinggalkan, maka kalian akan celaka. Makanya dalam sebuah pembahasan tafsir surat Al-Fatihah, ketika Allah menerangkan ihdinas siratal mustaqim, banyak para ulama itu yang menafsirkan ihdinas siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Yang pertama maksudnya jalan yang lurus adalah bertauhid kepada Allah. Kemudian pengertian yang lain bisa juga karena mengikuti jalannya Rasulullah SAW, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, siratal mustaqim ada jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Maka jalan yang lurus itu ketika kita ikrar dalam sholat adalah sunnahnya Rasulullah.